Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini dapat kembali melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi ejaan bahasa Indonesia. Ini merupakan materi keempat di dalam pembelajaran kita. Yang pertama, sebelum kita ke pembahasan tentang ejaan-ejaan yang ada di Indonesia, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian ejaan. Ejaan itu adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antara hubungan antar lambang itu pemisahan dan penggabungannya dalam satu bahasa. Atau secara teknis supaya kita lebih memahami bahwa ejaan itu merupakan penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Itu yang disebut dengan ejaan. Yang pertama itu adalah ejaan panopposition. Jadi ejaan panopposition ini adalah ejaan yang pertama kali yang ada di Indonesia, itu pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan panopposition. Panopposition ini merancang ejaan itu dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Adapun ciri-ciri di dalam ejaan panopposition itu, yang pertama, huruf J dipakai untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang. Padahal yang sebenarnya itu kan kalau di ejaan sekarang jang itu yang, sajang itu adalah sayang. Kalau pajah itu artinya payah di dalam ejaan sekarang, ejaan EYD. Kemudian yang kedua, huruf OE dipakai untuk melambangkan kata-kata guru, itu, umur. Nah, itu adalah penulisan panopposition. Kemudian tanda diakritik atau tanda koma satu di atas dipakai untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dinamai. Sekarang kan kita menulisnya kalau tak itu menggunakan kata katak misalnya. Kalau pa misalnya pak, bukan lagi pa. Atau untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat ejaan panopposition itu bisa di undang-undang zaman dulu sebelum EYD diresmikan, kemudian di novel-novel bahari seperti Siti Nurbaya, Tenggelamnya Kapal Panderwick. Nah, di situ mereka masih menggunakan ejaan panopposition. Yang kedua, ejaan Suwandi. Pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Suwandi diresmikan untuk menggantikan ejaan panopposition. Ejaan baru itu diberi masyarakat julukan ejaan Republik. Adapun ciri-ciri dari ejaan Suwandi, yang pertama, huruf OE diganti dengan U. Jadi tadi seperti contoh penulisan goweroi menjadi guru. Kemudian bunyi hamzah ditulis dengan K. Seperti pada kata tak, pak, maklum, rakjat. Kemudian kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Contoh sama-sama, ke barat-baratan. Yang ketiga, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di rumah, disamakan. Terakhir, ejaan bahasa yang disempurnakan atau yang kita pakai sampai sekarang. Jadi berdasarkan putusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 pada tanggal 16 Agustus 1972 meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan buku berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa yang Disempurnakan. Di dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sangat banyak sekali yang dibahas, nanti kita bahas satu-satu.
Nah, ini beberapa hal yang diperhatikan, perbedaan antara ejaan Swandi dengan ejaan yang disempurnakan. Ada beberapa contoh di situ, kalian bisa lihat. Salah satunya waktu zaman Swandi kita menggunakan DJ atau jalan. Sekarang hanya cukup menggunakan J, jalan, sampai seterusnya. Silahkan dilihat sendiri. Nah, kemudian di dalam ejaan yang disempurnakan, penulisan di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan dibedakan. Tadi di dalam ejaan Swandi, kedua awalan dan kata depan tersebut disambung, tetapi di dalam EYD itu dibedakan. Misal, kata depan di sekolah, cara penulisannya dipisah. Di ejaan Swandi itu tetap disambung. Selanjutnya, kata ulang ditulis penuh dengan huruf tidak boleh menggunakan angka 2. Tadi di dalam ejaan Swandi kita boleh menggunakan angka 2. Misalnya sama-sama, sama kemudian diberi angka 2. Bapak-bapak ditulis bapak kemudian angka 2. Tetapi di ejaan yang disempurnakan itu tidak lagi diperbolehkan, melainkan diberi tanda street atau bapak-bapak. Kemudian yang dibahas di dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang pertama ada pemakaian huruf, kemudian penulisan huruf, yang ketiga penulisan kata, yang keempat penulisan unsur-unsur serapan, yang kelima pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf ini berkaitan dengan nama-nama huruf, kemudian lafal singkatan atau kata, persukuan, dan penulisan nama diri. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Jadi, ejaan bahasa Indonesia merupakan huruf A sampai Z. Silahkan dibaca-baca atau dihafal-hafal. Kemudian di sini ada beberapa cara bacanya. Seperti kita membaca huruf B bukan B. Kemudian huruf G dibaca bukan J. Biasanya kan ada istilah keberat-beratan. Huruf G itu dibacanya J. Kemudian huruf Q bukan Q. Kemudian huruf X bukan X lah. Kemudian Y bukan E. Huruf Z dibaca Z bukan Z. Selanjutnya lafal singkatan dan kata. Kita sering kan melihat ada kata AC, TPRI, pasca sarjana. Nah, sebenarnya itu cara penulisannya atau cara membacanya kita sering menyebut AC. Sebenarnya kalau lafal bakunya itu ada AC. Kemudian menuliskan TPRI, yang benar itu ada TPRI. Sama halnya dengan pasca sarjana, sebenarnya lafal bakunya itu adalah pasca sarjana. Silahkan dilihat-lihat UNESCO, UNISIP, SEA Games itu bagaimana lafal bakunya yang benar. Kemudian yang ketiga, persukuan ditandai dengan adanya tanda hubung. Di bagian tanda hubung tidak ada jarak atau spasi, kemudian tanda hubungnya dibubuhkan di pinggir baris. Maksudnya persukuan ini ada pemisahan kata yang benar. Di situ dapat kalian lihat bagaimana penulisan bentuk baku dan tidak bakunya. Kalau bentuk baku itu ada bentuk yang benar. Silahkan dilihat sendiri. Penulisan huruf. Penulisan huruf di sini banyak sekali yang akan kita bahas. Yang pertama ada penulisan huruf besar atau kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Misal contoh,
Bu mau kemana? Nah, di sana sebelum menulis kata Bu diberi dulu tanda petik 2, kemudian koma, Bu, koma, mau kemana, tanda tanya diakhiri dengan tanda petik 2. Itu contoh kalimat langsung. Kemudian yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan. Misal kita menuliskan kata Allah itu huruf pertama harus menggunakan huruf besar. Al-Quran juga menggunakan huruf besar awal kalimatnya, awal kata. Kemudian huruf nyakumu sebagai kata ganti Tuhan dituliskan dengan kapital, dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, hanya kepadamu kuserahkan. Jadi kepada garis mendatar, kemudian munya huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai untuk nama gelar, kehormatan, keturunan, agama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Misalnya, Dr. Haji Muhammad. Nah, jadi awal kata doktor itu huruf besar. Kemudian nama misalnya Muhammad Amin. Jadi awal kata itu diberi tanda huruf besar. Selanjutnya huruf kapital dipakai untuk nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Jadi tadi nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya huruf besar dipakai untuk menunjuk hubungan kekerabatan. Dan kata Anda juga diawali dengan huruf kapital. Misalnya, maaf paman, itu punya siapa? Nah, jadi kata paman itu dipakai huruf besar. Selanjutnya, Anda datang dari mana? Misalnya, ini punya Anda. Jadi Anda juga menggunakan huruf besar di awal kata. Penulisan kata. Kalau gabungan kata sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka dituliskan serangkai. Misalnya, digaris bawahi. Nah, sebenarnya kata dasarnya kan garis bawah, tapi karena mendapat awalan dan akhiran i, tetapi dia memiliki makna yang berbeda, digaris bawahi dengan garis bawah kan beda. Nah, maka dia harus ditulis dengan serangkai. Kemudian kata ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung. Seperti contoh tadi, bapak-bapak, ibu-ibu harus menggunakan tanda hubung. Yang ketiga, gabungan kata majemuk bagian-bagiannya dituliskan secara terpisah. Yang keempat, gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata dituliskan serangkai. Selanjutnya, tanda koma. Jadi penggunaan tanda koma itu biasanya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contoh kalimatnya, teman saya bernama Budi, Ani, dan Susi, titik. Nah, itu contoh pembilangan. Kemudian yang kedua, digunakan untuk memisahkan kalimat setara dengan satu kalimat setara yang lainnya didahului oleh kata tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contoh, saya mau pergi ke kampus, tetapi harinya hujan, titik. Kemudian yang ketiga, tanda koma harus digunakan di belakang kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, aduh, kasihan sekali kamu. Nah, itu contoh penggunaan tanda koma. Lanjut, tanda koma digunakan di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama tempat dan wilayah atau negeri yang berurutan. Misalnya, Amuntai, 20 Oktober 2020. Itu contoh penulisan tanda koma. Selanjutnya, tanda koma digunakan untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, misal di dalam pengarang buku itu namanya 2 kata, Muhammad Amin. Kemudian di dalam penulisan daftar pustaka kan syaratnya nama pengarang itu harus dibalik. Jadi penggunaan tanda komanya Amin, Muhammad.
Nah, itu seperti itu cara penulisan di dalam daftar pustaka. Yang terakhir, digunakan di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya. Misal nama Ibu Nida Urrahmah diikuti titel MPD. Jadi cara penulisan yang benar itu Nida Urrahmah, M titik PD titik. Nah, cara penulisan tanda koma di dalam gelar akademik. Selanjutnya di dalam tanda baca ada tanda titik dua, ada tanda hubung, ada tanda pisah, ada tanda petik, ada tanda petik tunggal, ada tanda apostrof, kemudian garis miring, ada tanda tanya, dan ada tanda seru. Selanjutnya di dalam tanda baca ada titik dua, ada tanda hubung, ada tanda pisah, tanda petik tunggal, tanda apostrof, dan garis miring. Demikian penyampaian materi pada hari ini tentang ejaan-ejaan bahasa Indonesia. Salah hilap mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham atau sesi tanya jawab, kita lanjutkan via Classroom. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.